على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil menikmati kopi maupun tehnya ya, santai mawon, boten usah tegang. Jadi dalam pembahasan ini Al-Fakir akan menyampaikan sedikit tentang pengambilan dasar tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil-dalil yang saya paparkan di sana ada Al-Quran, ada hadis, kemudian ada pendapat-pendapat dari ulama-ulama. Mungkin di kalangan kita masih kita jumpai, khususnya bagi orang yang awam, terkadang persoalan ini dijadikan sebuah masalah. Yang satu boleh, yang satu tidak boleh, nah seperti itu. Namun dalam hal ini kita akan menelusuri dari mana sih perayaan Maulid itu bermula atau diperbolehkan dalam syariat Islam. Yang pertama, dalil Al-Quran perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya qul bi fadlillah, katakanlah dengan anugerah. Di sini diartikan ilmu. Katakanlah dengan anugerah ilmu Allah dan rahmatnya, yaitu diartikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah mereka menyambut dengan senang gembira. Nah di sini, ketika hari kelahiran Nabi dianjurkan untuk senang gembira di sini. Ketika kita berada di bulan Maulid, hendaknya senang. Senang tentang apa? Kelahiran orang yang paling mulia, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi saudara kita yang tidak memperingati tentang perayaan Maulid, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi bagi yang merayakan, inilah dalilnya. Dari surah Yunus ayat 58. Nanti dibuka sendiri. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ini dalil Al-Qur'an yang pertama. Kemudian dalil Al-Qur'an yang kedua, surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini dalil Maulid yang kedua. Dari mana? Dari Al-Quran. Surah apa? Surah Al-Anbiya. Ayat berapa? 107. Inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya kita untuk memahami ilmu-ilmu agama itu secara kafah, secara keseluruhan, agar dalam pemahaman yang kita dapatkan itu bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya.
Kemudian dalil Al-Quran yang ketiga sampai keempat yang saya bawakan di sini. Surah Al-Hajj ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu timbul dalam ketakwaan hati. Surah Al-Hajj ayat 32. Ini tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kita punya dasar yang kuat. Karena apa? Terambil dari Al-Quran, dan nanti ada hadis dan ada pendapat-pendapat ulama yang lain. Kemudian dalil yang keempat dalam surah Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Al-ayah, Sadaqallahul Azim. Ini dalil yang keempat dari Al-Quran Al-Karim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada orang mukmin itu diutusnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barokah bagi kita semuanya, karena telah dikirim orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yang menjelaskan, yang membersihkan jiwa mereka, yang membersihkan hati-hati seseorang yang masih rusak, yang masih kotor, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Min qablu nafi dhalalim mubin. Sebelumnya dalam kesesatan manusia itu. Sehingga kita kenal dengan zaman jahiliyah. Zaman di mana kalau ada orang perempuan yang sedang hamil besar, ketika lahir dalam keadaan misalnya perempuan, langsung dibunuh, langsung disediakan lubang lahir perempuan, langsung dibuang. Karena apa? Anak perempuan ini nggak berguna, katanya gitu. Ketika mengambil air, ketika bekerja nggak bisa, kalah. Sehingga menurut orang-orang jahiliyah pada saat itu, kalau orang punya anak perempuan termasuk aib, sehingga dibunuh. Seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ketika datang Islam, disitulah dimuliakannya para wanita. Oleh karenanya jangan heran kalau majelis-majelis yang paling banyak itu para perempuan. Karena apa? Sangat bersyukur. Karena apa? Dengan datangnya Nabi Allah Muhammad, martabat harga diri seorang perempuan diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalil-dalil tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita bergembira. Seperti kemarin di Masjid Hajat mengadakan Maulid Nabi, Masya Allah, luar biasa. Yang datang banyak sekali, sampai listrik nggak kuat, sampai jeglek. Itu bukti apa? Saking semangatnya, tidak melihat dayanya, semua nyala, AC nyala semua, lampu nyala semua, jeglek. Kenapa? Saking senangnya, lupa ternyata wattnya itu nggak nutut. Akhirnya dikurangi, alhamdulillah aman. Setelah itu, inilah para jamaah, pentingnya kita itu dalam belajar harus ilmiah, harus berdasar. Sehingga apa? Ketika kita ditanya seseorang bisa menjelaskan,
Oh seperti ini loh, seperti itu, ada dalilnya tentang maulid. Adapun yang tidak merayakan tidak apa-apa, tidak dosa. Kemudian dalil berikutnya dari hadis, yaitu hadis Sahih Bukhari. Seperti ini, kitab hadis Sahih Bukhari, covernya. Nah, ini redaksinya. Bisa dibaca di sana. Qala Urwah wa Suwaibah. Di sini ada yang namanya Suwaibah, maulatun li Abi Lahabin, kana Abu Lahabin a'taqaha fa arda'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Urwah berkata, Suwaibah adalah budak Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu punya budak namanya Suwaibah. Yang namanya budak ini apapun harus nurut kepada majikannya. Ia dimerdekakan oleh Abu Lahab untuk kemudian menyusui Nabi. Mengapa Suwaibah tiba-tiba dimerdekakan oleh Abu Lahab yang padahal status tadinya itu seorang budak? Ada yang bisa menjawab, Bapak dan Ibu? Karena pada saat itu Abu Lahab mendengar bahwasanya keponakan baru yang bernama Muhammad telah lahir. Dari siapa pertama kali informasi itu? Dari Suwaibah. Abu Lahab, ini ada keponakan yang lahir yang bernama Muhammad. Seketika itu senangnya luar biasa. Langsung yang statusnya budak dimerdekakan oleh Abu Lahab, langsung dimerdekakan. Kemudian falamma mata Abu Lahabin uriyadu ba'du alihi bisyarrin hibati. Kemudian ketika Abu Lahab meninggal, sebagian keluarganya bermimpi bahwa Abu Lahab itu mendapatkan siksa yang buruk. Jadi ketika Abu Lahab meninggal, ini keluarga-keluarga ini bermimpi bahwasanya Abu Lahab ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, qala lahu madza lakita, qala Abu Lahabin lam alqa ba'dakum ghair anni sukidu fi hadhihi bi'aqati Suwaibah. Kemudian di dalam mimpi itu Abu Lahab ditanya, apa yang engkau temui? Abu Lahab menjawab, aku tidak bertemu siapa-siapa, hanya aku mendapatkan keringanan di hari Senin karena aku telah memerdekakan Suwaibah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini dalil daripada maulid yang terambil dari kitab Sahih Bukhari. Langsung kita lanjutkan. Kemudian dikuatkan pendapat dari ulama, yaitu Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Damashqi, Damaskus, Syria. Sekarang ini Syria. Apa bunyinya? Idza kana hadza kafiran jaa zummahu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallatan. Bila Abu Lahab ini adalah seorang non muslim, seorang yang kafir yang jelas dicela dalam ayat, ia kekal di dalam neraka jahim. Jadi yang namanya Abu Lahab itu sudah divonis oleh Allah masuk neraka selama-lamanya. Ata annahu fi yaumil isnaini ta'iman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada. Ia siapa di sini? Abu Lahab. Abu Lahab mendapat keringanan siksa dari Allah di setiap hari Senin. Kok bisa mendapatkan keringanan? Apa sebabnya? Karena pernah gembira atas kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, coba bayangkan para jamaah, orang yang sudah jelas-jelas kafir, bukan hanya kafir saja, dinas di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Coba bayangkan di sini ada kol-kolannya, itu kol-kolah bukan hanya kol-kolah kubra, tapi kol-kolah akbar, yang berarti sangat di situ. Siksaannya Abu Lahab sangat besar. Sampai di situ watab, nggak boleh watab, harus watab syadidul kubra. Kol-kolahnya harus kuat. Karena apa? Di situ ada huruf kol-kolah yang di akhir dan terdapat syiddah atau tasdid di akhirnya. Sehingga ketika kita baca watab, nah, ditekan kuat. Karena apa? Abu Lahab ini disiksa oleh Allah sangat pedih.
Dikarenakan apa? Ketika hidup, ketika Rasulullah berdakwah diganggu, bahkan sampai ingin membunuh keponakannya sendiri para jamaah. Gara-gara apa? Merasa terganggu oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena pernah bergembira ketika Nabi Muhammad lahir, dia mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan dasar bahwasanya ketika seseorang yang namanya Abu Lahab saja, yang terkenal sadisnya ketika melawan Rasulullah SAW, itu saja mendapatkan keringanan, mendapatkan rahmat dari Allah. Apalagi famadhannu bil abdil ladzi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana dugaanmu terhadap seorang hamba yang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad di sepanjang umurnya dan mati dalam keadaan bertauhid? Lalu bagaimana kalau panjenengan semuanya mulai dari lahir sampai nanti kita meninggal kok tetap cinta kepada Rasulullah dan membawa keimanan dan takwaan, tentu Allah akan lebih memberikan keistimewaan kepada kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan dalil yang berikutnya. Ini dalil maulid menurut dari ulama-ulama yang lain. Jadi An-Nim'atul Kubra 'alal alami. Ini kitabnya. Itu karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bisa dilihat di sana dan dibaca. Nah, di sini. Di dalam kitab itu terdapat redaksi bahwasanya keistimewaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi SAW kana rafiqi fil jannati. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, man anfaqa dirhaman, barang siapa yang berinfak 1 dirham, kalau kita kuruskan dalam rupiah, kira-kira hampir 5.000 rupiah 1 dirham itu. Siapa yang sedekah 5.000 gitu bahasanya. Siapa yang sedekah berinfak 5.000 rupiah ala qiraati Maulidin Nabi SAW, atas dibacakannya Maulid Nabi. Nah, di sini Maulid Nabi, sejarah tentang Nabi Muhammad SAW, kisah mulai dari ketika mau lahir, sampai berjuang, dianggap sebagai Nabi dan Rasul sampai wafat beliau. Itu namanya Maulid Nabi. Kana rafiqi fil jannati, kata Sayyidina Abu Bakar, maka ia akan menjadi temanku nanti di surga. Masya Allah. Kalau panjenengan berinfak untuk acara-acara Maulid Nabi, meskipun hanya cuma 5.000 rupiah, bagaimana kalau yang 50.000, 100.000 sampai berjuta-juta? Masya Allah, luar biasa para jamaah. Pasti akan mendapatkan hak yang lebih istimewa. Ini menurut Sayyidina Abu Bakar, orang yang dekat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, menurut Sayyidina Umar, man azama maulidan Nabi SAW, barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi Muhammad SAW, faqad ahyal Islam, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam, sama pahalanya dihitung sebagai orang yang jihad fisabilillah. Masya Allah, orang yang mengagungkan, mengistimewakan perayaan kelahiran Nabi Muhammad, sama halnya dia itu jihad fisabilillah. Kenapa? Menghidupkan agama Islam. Ini menurut Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, menurut Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman, barang siapa yang berinfak 1 dirham ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas dibacakannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunainin, barang siapa yang berinfak 1 dirham atas dibacakannya Maulid Nabi, faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain, para jamaah, maka seakan-akan ia ikut serta menyaksikan perang Badar dan perang Hunain. Telah kita ketahui bersama perang Badar, Masya Allah.
perang yang jumlahnya nggak seimbang. Orang kafir ribuan, orang Islam ratusan, kurang lebih 313 menurut sirahnya itu, sejarahnya. Kemudian orang kafir ribuan, tetapi kok bisa menang oleh umat Islam? Nah, ini ternyata ada rahasianya para jamaah. Di saat itu Rasulullah ini berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya perang Badar ini umat Islam kalah, niscaya tidak akan ada lagi manusia di muka bumi ini yang akan menyembah Engkau lagi ya Allah. Sampai seperti itu Rasulullah, karena saking daruratnya, saking gentingnya pada saat itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat untuk apa? Membantu umat Islam. Inilah yang menjadikan asbab mengapa begitu besarnya perang Badar, dikarenakan apa? Jumlah ketika berperang itu nggak seimbang, sehingga orang Islam pada saat itu ketakutan yang sangat luar biasa. Ini apa mungkin ini hanya ratusan melawan ribuan, ini nggak mungkin, seakan-akan hitungan matematis itu nggak mungkin. Tetapi dengan biiznillah, dengan izin Allah, perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Kemudian yang keempat, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababban li qiraatihi, ia menjadikan sebab dibacakannya maulid Nabi. Dia sebagai penggagas, sebagai panitia, sebagai jamaah, sebagai tim-tim yang lain ikut serta andil di dalamnya, la yakhruju minad dunya illa bil iman, dia tidak akan meninggal dunia kecuali dalam membawa iman. Masya Allah, ini kita berpartisipasi, insya Allah kita tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan beriman. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan akan dimasukkan oleh Allah di dalam surganya, coba ini, bighairi hisab, tanpa dihisab. Padahal kondisi manusia yang paling ngeruwet itu ketika menghadapi hisab. Ini para jamaah, yang paling ngeruwet itu manusia ketika menghadapi apa? Menghadapi hisab. Nanti orang-orang yang tidak punya dihisab juga, yang kaya dihisab juga. Sehingga ada muncul kitab Tanbihul Ghafilin yang menerangkan ada namanya keistimewaan orang yang fakir, pernah kita bahas. Kemudian surganya, masuk surganya itu lebih cepat orang fakir. Kenapa? Hisabnya sebentar gitu katanya. Inilah yang menjadikan asbab mengapa orang fakir itu masuk surga lebih dahulu, karena hisabnya lebih cepat. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, itu paling belakangan masuk surganya. Kenapa? Hisabnya lama, sugih itu. Abdurrahman bin Auf diterangkan masuk surga sambil merangkak itu. Kenapa? Banyak hisabnya, padahal ini sahabat ini, apalagi tidak sahabat. Inilah pentingnya kita harus hati-hati dalam mengelola harta rezeki yang kita miliki. Kemudian kita lanjutkan, ada 10 keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Kitabnya ini Maraqil Ubudiyah, nanti bisa dibeli, bisa dibaca-baca. Kitab Maraqil Ubudiyah, istimewanya apa? Ini dalam sebuah syair. Jadi syair itu sebuah karya yang tidak gampang, bahkan orang yang ahli bahasa Arab pun belum tentu bisa menyusun yang namanya syair. Ada syair itu bahannya barojas, basit, dan lain sebagainya. Orang yang ahli dalam bahasa Arab itu belum tentu kalau tidak mempelajari ilmu arud atau sastra Arab. Nah, jadi di situ ini bahannya bahar basit. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada, wa mata sa'aba aslan fi mada zaman. Ini ya Rabbi bil Mustafa itu, ya Rabbi bil Mustafa, bareng-bareng bersama, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
ya wasi'al karami. Ini namanya baharnya bahar basit ya, jadi menggunakan rumus tersendiri. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Ini keistimewaan Nabi yang pertama adalah lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi ini tidak pernah mimpi basah. Jadi Rasulullah ini istimewanya tidak pernah mimpi basah, karena mimpi basah itu disebabkan oleh godaan pengaruh dari setan di antaranya. Karena Rasulullah terjaga wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani, dan Nabi Muhammad tidak pernah menguap di sepanjang masanya, nggak pernah angop itu Rasulullah. Kalau kita sehari berapa kali? Berkali-kali. Apalagi perutnya kenyang, ngap-ngap terus. Apalagi karipan, berkali-kali. Tapi Rasulullah sepanjang hidup beliau tidak pernah yang namanya menguap. Angop itu nggak pernah. Sehingga ketika pas menguap itu dianjurkan untuk ditutup. Nah, ditutup. Karena apa? Kalau tidak ditutup ada potensi setan masuk melalui apa? Mulut yang terbuka itu. Katanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, minhu tawabu falan tahrab wa ma waqa'at. Yang hebatnya lagi keistimewaan Nabi Muhammad yang ketiga adalah tiap binatang itu tunduk dan patuh. Maka ada sejarah dulu, karena marak sekali orang itu mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi dulu, itu banyak sekali mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Pada saat itu ada khalifah, seorang, kalau sekarang ini ya kurang lebih seperti presiden, itu penguasa di suatu negara. Saat itu memerintahkan orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi dimasukkan di sebuah kerangkeng sangkar gitu, kemudian dikasih harimau singa di situ. Itu kalau benar-benar betul-betul keturunan Nabi asli tidak akan dimakan itu. Betul sekali. Ketika pada saat itu, karena yang statusnya itu mengaku-ngaku nggak berani masuk. Kalau masuk sudah tamat, sudah pindah alam itu. Tapi bagi orang yang betul-betul asli dimasukkan dan semuanya akan tunduk. Karena apa? Ada darah dari Rasulullah SAW. Apalagi saat ini lagi banyak-banyaknya, rame-ramenya tentang polemik nasab. Nonton nggih teng YouTube niku berserakan polemik tentang nasab. Panjang niku bahasannya niku, saestu panjang sekali. Dan di situ pro dan kontra. Nah, jadi pro dan kontra. Ya, kita prinsipnya saya kasih bekal kepada saya sendiri dan panjenengan. Prinsip ketika kita menyikapi seperti itu, tidak pandang dia itu yang mengaku sebagai keturunan Nabi atau orang biasa. Selagi orang itu berilmu dan berakhlakul karimah, wajib kita hormati. Itu prinsip itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Karena Allah itu mengangkat derajat hambanya bukan karena nasab, tapi karena apa? Karena ilmunya. Itu siapapun selagi berilmu dan berakhlakul karimah, akhlaknya baik, wajib kita hormati. Nah, dari golongan para habaib atau dari golongan para kiai. Karena para habaib dan para kiai ini tidak tidak maksum. Semuanya punya salah dan punya dosa. Inilah yang kita menjadikan prinsip dalam menyikapi polemik-polemik yang ada di YouTube dunia maya maupun dunia nyata. Itu tadi dua hal, berilmu dan berakhlakul karimah. Kita lanjutkan. Keistimewaan Nabi yang keempat, zubabatun abadan fi jismil hasani. Keistimewaan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh manusia biasa adalah lalat itu tidak pernah menghinggap jasad Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita berada di tempat kotor, ngerubung pirang-pirang, seneng. Tapi kalau Rasulullah tidak berani itu yang namanya lalat mendekat itu, apalagi menyentuh.
mendekat gak berani. Ini yang namanya lalat. Kemudian yang kelima, yakhul fihi ka'amami ru'yatun sabatat. Kehebatan atau keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki manusia biasa adalah beliau pandangannya itu 360 derajat. 360 derajat. Artinya melihat belakang itu sama melihat yang berada di depan, sama saja. 360 derajat. Jadi bisa melihat. Ibaratnya mau dicotos wong itu sudah bisa endo gitu, ibaratnya gitu. Kenapa? Inilah kelebihan keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita nggak bisa mengatakan, oh Nabi seperti orang biasa. Ada karakternya manusia biasa dan ada karakternya yang khususiyah atau istimewaan. Kalau manusia biasa ya sama-sama punya kaki, punya tangan, punya mata, itu sama seperti manusia biasa. Tapi ada sifat yang istimewa seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian wala yura asru baulin minhu fi alani. Kemudian yang keenam, keistimewaan Rasulullah SAW adalah beliau ketika pas pipis kencing tidak berbekas. Ini coba, Masya Allah. Kalau panjenengan, jangankan banyak, sedikit sudah nggak karu-karuan baunya. Ini Rasulullah wala yura asru baulin minhu fi alani. Wala yura asru baulin minhu fi alani. Bekasnya itu tidak ada. Sampai-sampai ada sahabat Nabi itu penasaran. Ketika Rasulullah mulai hajat itu, ketika buang hajat, itu ada sengintik itu. Ingin tahu seperti apa sih gitu. Ketika selesai dicari-cari, dieker-eker gitu kok nggak ada. Padahal di situ tempatnya kering, kok tidak ada basah-basah, kok nggak ada ya, itu. Sehingga ulama mengumpulkan, oh ini loh keistimewaan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Kemudian yang selanjutnya, karena kita ini nanti waktu singkat, jadi saya sampai terakhir ini saja. Yang ketujuh, wa qalbu lam yanam wal ainu qad na'asat. Beliau ini mata beliau terpejam, tapi hati beliau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia ngantuk istilah kabeh. Ngimami misalnya, jadi imam ngantuk itu sudah kacau. Jadi kita ngantuk itu sudah blank semuanya itu, lupa. Apalagi nyupir, bisa terjadi kecelakaan pindah alam itu. Nyupir ngantuk srek itu berapa detik bisa pindah alam itu. Karena apa? Ya karena kita manusia biasa. Tapi kalau Rasulullah mata beliau terpejam, tapi hati tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yuradilluhu bisyamsi dzulfiqani. Kemudian keistimewaan yang ke-8, Nabi Muhammad ini tidak punya bayangan. Ada yang menerjemahkan karena ketika Rasulullah itu bepergian di siang hari, panas-panas yang begitu terik, ini ada segerombolan awan, ada segerombolan burung-burung itu mengayomi gitu, ini seperti itu. Ada yang menerjemahkannya seperti itu. Ada yang memahami emang Rasulullah tidak punya bayangan seperti itu. Nah inilah para jamaah. Kalau kita jangankan matahari, lampu saja bayangan kita nampak. Lampu 2 watt itu banyak bayangan kita itu. Nah ini kalau manusia biasa. Kalau Rasulullah kenapa? Anda nurun fauqan nur. Engkau cahaya di atas cahaya. Anda nurun fauqan nur. Nah, kemudian yang berikutnya, asfahu qad alat qauman idza jalasu. Istimewaan Rasulullah yang ke-9, ketika beliau duduk seperti ini posisinya lebih tinggi. Duduk dengan orang yang paling tinggi, beliau selalu akan nampak tinggi. Ketika pas berdiri pun juga nampak tinggi gitu Rasulullah itu. Ini kehebatan, keistimewaan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Kalau orang Indonesia paling tinggi, coba ketika umrah atau haji, nanti kelihatan kecil, orangnya gede-gede itu. Nah itu, orang apalagi orang Afrika, gede, hitam-hitam tuh, besar-besar. Orang Indonesia yang paling tinggi di sini paling tinggi ya Pak Haji Wahid ya, tinggi beliau, dukur.
Tapi ketika umrah haji, di sana ketika kecil itu, inilah yang dimiliki oleh Rasulullah itu nampak seperti itu. Selalu akan lebih tinggi ketika duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Kemudian indal wiladati ya za bi muhtadani. Yang terakhir, yang ke-10, Rasulullah ini punya keistimewaan ketika beliau lahir sudah dikhitan. Inilah keistimewaan Rasulullah. Jadi lahir itu sudah terkhitan. Terus jangan tanya jenengan dokter sunate sapa ya. Nah, enggak usah gitu. Terus bidannya dulu siapa ya bidannya Nabi ketika lahir itu? Rasulullah itu lahirnya ngapunten. Tidak melalui lubang sebagaimana mestinya. Sehingga di sini sekarang ditiru oleh dokter-dokter sesar itu. Nah, itu ditiru. Kenapa? Ada contohnya. Rasulullah itu dibelah. Ya, dibelah perutnya ibunda Sayyidah Aminah. Itu ketika lahir itu tidak sebagaimana kebanyakan orang. Dibelah langsung disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling hebatnya lagi ketika saat itu, ketika Rasulullah hadir di dunia itu, Masya Allah, yang tadinya onta-ontanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, seketika apa? Gemuk-gemuk, susunya banyak, air susunya itu banyak sekali. Yang tadinya banyak orang-orang yang baik di sekitar tempat itu kering, tandus, kelahiran Nabi Muhammad langsung hujan, langsung subur. Api yang tadinya nyala-nyala, orang Majusi itu nyembah-nyembah ribuan tahun nggak pernah padam, kelahiran Nabi langsung padam itu. Yang tadinya iblis, setan, laknatullah alaih, mencuri-curi berita dari langit, seketika lahir Rasulullah ditutup, dikasih penjaga para malaikat sehingga nggak bisa mencuri lagi. Sehingga jangan heran ketika zaman Nabiullah Musa alaihissalam itu ada dukun-dukun sakti, betul. Tafsir-tafsir mimpi cespleng, betul. Karena apa? Dulu belum ada yang menjaga langit, tapi ketika kelahiran Nabi Muhammad sudah dijaga. Jadi orang-orang dahulu zamannya Nabi Musa itu betul-betul hebat-hebat dulu itu, sehingga dikirim oleh Allah Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian di sini diteruskan, hadil khosa'isa fahfazha takun aminan min syarri narin wa suraqin wa min mihani. Nah, ini kalau kita menghafalkan, ini menurut mu'alif, ini mu'alifnya Nusantara ini, Syekh An-Nawawi Al-Bandani Tanara dari Banten. Beliau ini orang Indonesia asli pribumi bahasanya gitu ya, asli Indonesia yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram, yang Masya Allah doanya itu yang makbul, terkenal itu doanya doa Jawa pada saat itu. Di saat tanah Hijaz dulu nggak pernah ada hujan, ketika didatangkan oleh orang-orang ulama-ulama besar-besar, diminta untuk berdoa, untuk minta hujan di depan Ka'bah, berkumpul semuanya ulama-ulama minta doa, Rabbana Rabbana wa ma, enggak kunjung hujan. Dengan izin Allah, ternyata ada satu ulama dari Indonesia nggak diundang oleh kerajaan saat itu. Siapa dia? Syekh Nawawi yang biasa ngimami itu lali nggak diundang. Mungkin karena apa? Ya mungkin karena ya kelupaan, izin Allah lah. Akhirnya diundang, diminta untuk doa yang kedua kalinya dengan doa bagaimana? Ya Allah, teng mriki dangu mboten nate Jawa, mugi panjenengan jawakan ya Allah. Langsung hujan di situ. Ini termasuk bagian daripada keistimewaan Syekh Nawawi Al-Bandani. Terbukti beliau alim. Coba siapa yang tidak kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bandani? Semuanya akan kenal. Bukan hanya di Indonesia, internasional. Semuanya akan mengerti siapa Syekh Nawawi Al-Bandani. Beliau ini kalau panjenengan ziarah di Ma'la, itu Ma'la yang pertama. Ada kan Ma'la 1 dan 2. Kalau Ma'la yang 2 itu tempatnya Mbah Maimun Zubair, Sayyidah Khadijah Kubra, Syekh Alwi Al-Maliki. Kalau yang apa namanya itu Mbah Nawawi Al-Bandani itu di Ma'la yang pertama, yang sebelah kiri gitu. Nah, inilah yang menjadikan kita semakin yakin, oh ternyata beliau itu betul-betul ada gitu. Makamnya di sana, tidak di Indonesia tapi di Ma'la sana. Ya mudah-mudahan kita semuanya dari mempelajari ini, ternyata hikmahnya orang yang menghafal dari sifat khususnya Nabi itu bisa terhindar dari apa? Terhindar dari kebakaran, terhindar dari apa? Pencurian dan bencana. Ini menurut beliau kalau dihafal.
kalau dihafal. Inilah para jamaah sedikit yang bisa kami berikan, mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi saya pribadi yang menyampaikan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.